Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intiwal maradahullah wa syafa'an rasulullah wa yardan wa furu'anti wa masyayyihi wa ahbatihi wa man ولفتح قلوبنا وقلوب تلاميذنا وذرياتنا فتوح العارفين ولزيادة علومنا وعلومهم وفهمنا وفهمهم ولسلامتنا وسلامتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Agama Islam mau penggaweane wong ngenger maring Gusti Allah. Kita putra wayah Adam, rumangsa ngenger, rumangsa dadi kawula. Agama Islam itu merupakan perbuatan pekerjaan bagi orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita putra wayah Adam, kita semua anak cucu Nabi Adam merasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengere yen kita rumangsa ngenger dadi kawula, krana kita rumangsa digawe lan rumangsa dicukupi, yaiku didadekake ana ing wetenge biyunge, dibabarake, diparingi rezeki koan saka biyunge, mundak-mundak gede manggon ana ing bumine Gusti Allah, mangan kepanganane Gusti Allah, ngombe banyune Gusti Allah, nyandang sesandangane Gusti Allah, ngalap padang srengenge, rembulan, lintang lan liya-liyane, kabeh iku kagungane Gusti Allah. Dengere yen kita rumangsa ngenger dadi kawula, taunya kalau kita merasa menjadi hamba Allah karena kita merasa diciptakan, krana kita rumangsa digawe lan rumangsa dicukupi dan merasa dicukupi oleh Allah, yaiku didadekake ana ing wetenge bumi, yaitu diciptakan di dalam perut ibu, dibabarake, dilahirkan, diparingi rizki koan saka bumi, diberi rizki berupa air susu ibu, mundak-mundak gede, lalu beranjak dewasa, manggon ana ing bumine Gusti Allah, bertempat di bumi Allah, mangan kepanganane Gusti Allah, kita makan dari makanan-makanan yang milik Allah, ngombe banyune Gusti Allah, minum air milik Allah, nyandang sesandangane Gusti Allah, kita memakai pakaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngalap padang srengenge, mengambil manfaat terangnya matahari, rembulan, lintang, bintang dan lain-lainnya. Kabeh itu kagungane Gusti Allah. Semua itu adalah milik Allah. Dalam paragraf ini disampaikan bahwa agama Islam itu pekerjaan orang yang menghambakan diri atau perbuatan orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah.
kita anak cucu Nabi Adam merasa dan menyadari rumongso itu lebih saya memahami atau lebih mengartikan dengan menyadari menjadi hambanya Allah. Dari mana kesadaran ini kita dapatkan? Dari mana kesadaran ini kita dapatkan? Setelah kita berpikir bahwa semua ini ada yang menciptakan, dan kita meyakini agama Islam yang mencakup rukun Islam yang 5 seperti pada paragraf terdahulu yang kita bahas. Kemudian timbullah perasaan dan kesadaran. Jadi ini adalah proses atau tahap kedua setelah pencarian pengetahuan. Kemudian kita rasakan dan kita akui dan kita sadari bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita mengetahui bahwa kita ini adalah hamba Allah? Dengere yen kita rumangsa ngenger dadi kawula, taunya kita menyadari bahwa kita menjadi hamba Allah karena kita menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah. Dari proses diciptakan di dalam kandungan ibu, diberikan kecukupan, diberikan makan minum, dilahirkan, diberi air susu ibu, menanjak naik menjadi dewasa, tinggal di bumi Allah, makan segala makanan yang ada di bumi ini yang milik Allah semua. Kita minum juga air milik Allah. Semua itu adalah milik Allah, karena kita memang diciptakan dan dilahirkan dalam keadaan lemah. Ketika kita lahir, kita tidak memiliki apa-apa. Dan dalam paragraf ini merupakan pengimplementasian atau mempraktekkan wahyu Allah kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, yaitu wahyu pertama, wahyu yang berbunyi Iqra, bacalah. Karena dalam ayat itu tidak ditunjukkan objek yang harus dibaca, maka langkah awal dalam paragraf ini seakan-akan sepertinya beliau mu'alif proses Ghazali Hanafi mengisyaratkan bahwa untuk mengetahui Tuhan, untuk mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama harus dibaca adalah diri kita sendiri, sehingga ini akan meningkat menjadi pemahaman man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita mengetahui kejadian diri kita, mengetahui eksistensi diri kita, setidaknya pengetahuan akan diri kita sendiri ini menjadi pengantar untuk kita mengetahui, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa dikatakan barang siapa yang mencari Allah, mencari sifat Allah, mengenali Allah tanpa mau mengenali dirinya sendiri, niscaya dia akan tersesat dalam mengenali Allah. Tetap kita ngenger, tetap kita jadi kawula,
tetap kitalah yang menjadi hamba Allah, tetap kita menjadi hamba Allah. Patrapane wong ngenger dadi kawula, kewajiban orang yang menjadi seorang hamba nyambut gawe manut tata hukume pangeran kang dinengeri, yaitu bekerja mengikuti tata hukum Tuhan yang dihambai atau yang disembah oleh kita. Kita bakal bali ketemu pangeran kang dinengeri. Kita akan kembali menghadap kepada Allah, kepada Tuhan yang kita sembah. Yen kita wis nyambut gawe bener, jika kita sudah bekerja melakukan kewajiban sebagai hamba dengan benar manut tata hukume pangeran kang dinengeri, mengikuti tata hukum Tuhan yang kita sembah, ora didukani, maka kita tidak akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, didhawuhi nganggur, diperintah untuk nganggur, untuk berdiam diri, manggon ana ing panggonan kang enak, menempat di tempat yang enak, yang nyaman, bunga, seneng, rejo, mulya saklawase, tempat yang bahagia, mulia, senang selama-lamanya, yaitu sing jeneng swarga, yaitu yang dinamakan surga. Jika kita telah mengakui, menyadari sebagai hamba Allah, maka kewajiban orang yang mengikrarkan diri sebagai hamba Allah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka selanjutnya kita terkena hukum wajib mengikuti, melakukan segala hal-hal yang diperintah oleh Allah, segala hal-hal yang telah diatur oleh hukum Allah. Dan kelak kita akan kembali menghadap kepada Allah. Jika kita telah bekerja, telah berbuat sesuai tata hukum Allah, maka kita tidak akan dimurkai oleh Allah, dan kita akan diperintah untuk tinggal di surga Allah, di tempat yang begitu indah, begitu enak, begitu nyaman, yang disebut surganya Allah. Yen kita orang nyambut gawe bener, kalau kita tidak berbuat dengan benar, tidak bekerja, tidak beramal dengan benar, orang manut tata hukumnya pangeran kang dinengeri, tidak patuh terhadap tata hukum Tuhan yang kita sembah, bakal bali ketemu pangeran kang dinengeri, kita akan kembali menghadap kepada Tuhan yang kita sembah, didukani, kita dimurkai, didhawuhi manggon ana ing panggonan kang loro, kita akan diperintah untuk menempati tempat yang menyakitkan, rekoso, yang menyusahkan, menyulitkan, saklawas-lawase selama-lamanya, yaitu sing jeneng neraka, yaitu yang disebut dengan neraka. Ada konsekuensi ketika kita mengikrarkan, menyatakan diri sebagai hamba Allah, maka kita benar-benar harus melaksanakan amal perbuatan sesuai tata hukum Allah. Nah, inilah yang dinamakan agama Islam, sesuai dengan paragraf pertama yang disebutkan bahwa agama Islam itu sebuah keyakinan yang diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dibuktikan, dilakukan dengan anggota badan. Maka ketika kita hanya berikrar saja, mengakui diri sebagai hamba Allah, namun tidak ada keyakinan di dalam diri kita, maka keislaman kita tidaklah sempurna. Begitu juga ketika kita mengikrarkan diri sebagai hamba Allah, meyakini akan wujud Allah dan segala kekuasaan Allah, namun kita tidak mau
melakukan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah, maka keislaman kita pun akan tidak sempurna, sehingga nanti kelak ketika kita menghadap kembali kepada Allah, kita akan mendapatkan murka Allah. Tapi apabila kita telah melakukan, telah berikrar, meyakini dan melakukan, mengerjakan keislaman kita dengan mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah lewat Al-Quran, Al-Hadis, dan kemudian dipaparkan oleh para sahabat, tabi'in, ulama salaf, dan ahli madhab sampai kepada guru-guru kita, insya Allah kelak kita kembali kepada Allah, tidak akan dimurkai oleh Allah, dan kita akan diperintahkan untuk tinggal di surganya Allah. Ing serening agama Islam mau kumpule 5 perkara. Karena agama Islam tadi berupa kumpulan 5 perkara. Kang dingin maca syahadat loro. Yang pertama membaca syahadat, membaca 2 kalimat syahadat, tegese nekseni anane Gusti Allah lan utusane Gusti Allah, yakni menyaksikan akan wujud Allah, akan adanya Allah dan utusan Allah. Dikarenakan agama Islam itu merupakan perkumpulan 5 perkara atau mengandung 5 perkara. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, yakni menyaksikan adanya Allah, bersaksi akan adanya Allah dan utusan Allah. Yen mengkono wau wiwit wajibipun tiang mukallaf punika makrifat dhateng Gusti Allah. Kalau begitu, maka kewajiban pertama orang-orang mukallaf, orang-orang yang terkena hukum, yang sudah terbebani hukum, yaitu orang yang berakal dan sudah mencapai batasan balik, kewajiban pertama bagi mereka, bagi orang mukallaf adalah makrifat kepada Allah lan dhateng utusane Gusti Allah, dan makrifat kepada Rasul Allah atau utusan Allah. Ini kewajiban pertama. Ketika kita sudah berpikir tentang alam semesta, kok ada bumi, kok ada langit, sampai kita menemukan satu pemahaman bahwa di balik keberadaan semua alam semesta ini pastilah ada yang menciptakan. Kemudian kita bersaksi, kita menyaksikan atau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ini harus pertama kali yang harus kita lakukan sebagai orang muslim, sebagai mukallaf adalah makrifat kepada Allah. Bagaimana makrifat kepada Allah? Ingkang nami makrifat punika iktikad ingkang kukuh, ingkang cocok kawontenanipun, ingkang dipun tekodaken, ingkang medal saking dalil pemanggihi poncondriya. Yang namanya makrifat itu adalah iktikad, keyakinan yang kokoh, yang sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan kenyataannya. Jika kita meyakini bahwa cabai itu pedas dan memang betul-betul pedas, itulah yang dinamakan kemakrifatan. Keyakinan yang kokoh, tidak hanya yakin-yakin saja, tetapi ternyata apa yang diyakini kok salah, itu bukan makrifat. Tapi makrifat adalah keyakinan yang kokoh, yang sesuai dengan kenyataan dari apa yang diyakini. Yang diyakini. Ingkang medal saking dalil, yang mana keyakinan itu keluar berdasarkan dalil, ya, keluar dari dalil, dari petunjuk pemanggihi poncondriya, dalil petunjuk penemuan panca indera,
Nah, ini menarik sekali bahwa makrifat itu ternyata keyakinan seseorang terhadap suatu objek atau suatu mu'taqad, hal yang diyakini, yang mana keyakinan itu berasal dari penemuan panca indera atau berasal dari informasi yang diserap oleh panca indera kita, sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan kemudian kita kelola, kita olah dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita menjadi sebuah keyakinan, yang keyakinan itu sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Inilah yang dinamakan makrifat. Ingkang nami makrifat punika iktikad ingkang kukuh, ingkang cocok kewontenanipun, ingkang dipun tekodaken, ingkang medal saking dalil pemanggih pancandriya. Yang namanya makrifat itu adalah iktikad, adalah keyakinan yang kokoh, yang sesuai dengan kenyataannya, yang diyakini, yang berdasar keyakinan itu yang keluar dari informasi panca indera. Gitu kan? Nah, ketika kita melihat sebuah sendok di dalam gelas yang berisi air, mata kita akan melihat informasi, mendapatkan informasi dari keberadaan sendok itu yang membengkok. Panca indera kita mengatakan bahwa sendok yang kita masukkan ke dalam gelas berisi air bening akan menjadi bengkok, tetapi informasi yang didapat oleh mata kita tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga ini tidak dinamakan makrifat. Dan kita nggak yakin benarkah, kita nggak mantap dengan informasi yang kita dapat melalui mata. Tetapi panca indera ini merupakan pintu awal untuk mendapatkan dalil, untuk mendapatkan petunjuk keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat bintang, kita akan menyatakan bintang itu kecil. Apakah kita meyakini bahwa bintang itu kecil? Ternyata tidak. Karena akal pikiran kita akan menolak kalau kecil dan jauh di sana, maka akan tidak nampak. Tetapi walaupun nampaknya kecil, tapi keberadaannya yang jauh, yang amat sangat jauh, maka kemungkinan besar bintang itu amatlah besar. Nah, jadi disinilah akan kita ketahui bahwa panca indera kita harus kita kolaborasikan dengan akal pikiran, kemudian kita berikan, kita laporkan pada hati kita yang menentukan apakah yakin untuk informasi yang didapat dari panca indera dan diolah, dipahami oleh akal kita. Inilah yang namanya membaca diri atau membaca dari alam semesta, yang bisa dikatakan ini bagian dari burhan atau dalil-dalil empiris, dalil-dalil yang terbukti. Kalau dalil-dalil bayan itu dalil-dalil yang termaktub di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Gitu. Jadi kemakrifatan itu, makrifat kepada Allah itu bahwa kita meyakini Allah dengan kesesuaian kenyataannya Allah, tentang eksistensinya Allah melalui informasi atau dalil, petunjuk-petunjuk yang didapatkan oleh panca indera. Makrifat mau tembung Arab, cara jawinipun nyumrapi dhateng Gusti Allah lan dhateng utusanipun Gusti Allah kelawan nganggo peningaling manah.
ingkang medal saking dalil pemanggih poncondrio. Makrifat itu adalah kata Arab, ya, ungkapan Arab yang secara bahasa Jawa, cara Jawini pun nyumrapi dhateng Gusti Allah. Atau cara bahasa Indonesianya adalah mengetahui tentang Allah dan tentang Rasul-Rasulnya Allah atau utusannya Allah. Pengetahuan kepada Allah dan para utusannya kelawan nganggo peningaling manah dengan menggunakan penglihatan hati. Nih bedanya ilmu dan makrifat adalah makrifat itu menggunakan penglihatan hati. Jika menggunakan kacamata logika itu ilmu, menggunakan kacamata panca indera itu ilmu. Kalau makrifat ini melihat dengan kacamata hati. Ingkang medal saking dalil pemanggih poncondrio, yang keluar dari dalil atau petunjuk penemuan panca indera atau informasi yang didapat oleh panca indera. Sekali lagi saya ulangi, informasi yang didapat oleh panca indera kemudian diolah oleh akal pikiran kita, kemudian dilihat oleh hati kita, apakah bertentangan, apakah bisa diyakini dan kita mantap, maka itulah makrifat. Jadi makrifat itu adalah pengetahuan yang bersumber dari pengetahuan panca indera, pengetahuan akal pikiran, dan pengetahuan hati kita. Di antara tiga sumber penyerap informasi, penyerap pengetahuan yang ada di dalam diri kita, yaitu akal, panca indera, dan hati. Ketika tiga unsur ini menyatu, maka itulah i'tiqad yang kukuh, yang sesuai dengan kenyataannya, yang disebut dengan makrifat. Ing sarening wiwit wajibipun tiyang mukallaf punika makrifat dhateng Gusti Allah lan dhateng utusanipun Gusti Allah. Dikarenakan kewajiban pertama orang mukallaf adalah makrifat kepada Allah dan utusan Allah, yen mekaten kula nggih nyumrapi ingkang nami Gusti Allah punika zat setunggal. Kalau demikian, saya meyakini bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang tunggal. Mesti wontenipun, harus adanya, wajib ada ketetapan sifat sempurna, harus memiliki sifat sempurna, mboten kekirangan, tidak kekurangan, mboten kenging dipun kaya-kaya, tidak bisa dikaya-kaya, diperkirakan, ya, atau ditamsilkan, misalkan seperti apa, mboten rupa, tidak berupa, mboten warna, tidak berwarna, mboten konto, dan tidak bisa tidak berbentuk atau tidak berbentuk, mboten arah, tidak menunjukkan arah, tidak berarah, di atas atau di bawah, di depan atau di belakang, di kanan atau di kiri, mboten anggen, Allah tidak bertempat. Cekap kula tekodaken wonten ing manah, cukup saya yakini di dalam hati saya, kula ucapaken ing lisan, saya ucapkan di lisan saya, kula panggih, saya temukan, saya rasakan, kula raos ngangge peningaling manah kemawon, saya temukan keberadaan Allah dan saya rasakan kehadiran Allah, cukup dengan mata hati saya, dengan penglihatan hati saya, kula lampai ngangge badan dan saya lakukan, saya lakoni, saya praktekkan dengan
badan saya. Jadi dikarenakan ya, kewajiban pertama orang mukallaf adalah makrifat kepada Allah, maka saya pun menyadari, mengetahui bahwa Allah itu adalah zat yang tunggal, harus ada. Kalau Allah tidak ada, ya maka tidak ada alam semesta ini. Harus sempurna, tidak boleh punya sifat kurang, tidak boleh kayak apa dia, kayak apa ya, kayak apa bentuknya, kayak apa rupanya, kayak nggak boleh. Cukup ya, cukup kita yakini saja di dalam hati. Cukup kita yakini saja di dalam hati, kita rasakan kehadirannya dengan perasaan hati, dengan kacamata hati. Inilah qalbul mu'min baitullah. Hati orang yang beriman adalah baitullah. Nah, kemudian kalau sudah mengetahui, ya kita ucapkan, kita ikrarkan, kita buktikan bahwa kita meyakini bahwa Allah itu ada dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Tidak hanya lisan, tapi hati pun kita yakinkan di dalam hati, betul-betul tertanam di dalam hati bahwa Allah itu ada dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan kita lakukan segala kewajiban-kewajiban yang diatur, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus buktinya bagaimana? Ini proses kita mengenal Allah. Dan Syekh Badawi ini melalui kitab ini, awal-awal kitab ini seakan-akan menuntun kita bagaimana kita menemukan, meyakini Allah dengan cara membaca diri kita sendiri. Dari awal beliau belum sama sekali mengutip satu ayat dari Al-Quran maupun hadis sama sekali. Beliau masih berbicara tentang dirinya dari mulai penciptaan, dikandung di perut ibu, lalu dilahirkan, terus ini belum sama sekali mengungkap ayat-ayat Al-Quran. Nah, memang keimanan awal kita ada di panca indera, masuk ke dalam logika, masuk ke dalam akal, kemudian masuk lagi ke dalam hati. Inilah akan menjadi keimanan, menjadi kemakrifatan kepada Allah. Dalilipun saged kula sumrapi, buktinya atau dalilnya, petunjuknya bisa saya temukan yang ingkang nami Gusti Allah punika zat setunggal. Ya. Buktinya bisa saya temukan yang namanya Allah itu adalah zat yang tunggal, mesti wontenipun, harus wujud, harus ada. Ketetapan sifat sempurna, ya, memiliki sifat sempurna, mboten kekirangan, tidak kekurangan. Dari mana petunjuknya? Beliau katakan, Syekh Badawi mengatakan, saking kulo pikir, kulo nalar, kulo tingali saking badan kulo piyambak lan sanes-sanesipun. Dari saya berpikir, saya nalar, saya analisa, saya lihat dari diri saya sendiri dan lain-lainnya. Tapi yang paling awal adalah saking badan kula piyambak, dari diri saya sendiri. Jelas man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau kita mengenal diri kita, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lagi-lagi beliau tidak, atau beliau belum mengungkap ayat. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Tidak. Untuk menemukan Tuhan, maka jangan lari dari dirimu sendiri dulu. Seakan-akan belum mengatakan demikian ini. Semua yang dibaca awal adalah dirinya, baru lan sanes-sanesipun dan lain-lainnya selain dirinya. Rupinipun berupa bumi, langit, lan saisinipun, berupa bumi, langit, dan seisinya. Nah, setelah berpikir bagaimana? Dene pamikir kula, penalar kula, saking badan kula piyambak, mekaten kula wau-waunipun boten wonten
sapunika lajeng wonten. Adapun pemikiran saya, analisa saya, kata beliau, dari badan saya sendiri saja. Begini, saya itu tadinya tidak ada. Lah sekarang menjadi ada. Tadinya saya tidak ada, sekarang menjadi ada. Mongko pundi-pundi perkawis ingkang wau-waunipun boten wonten lajeng wonten dipun wastani perkawis ingkang. Maka segala sesuatu yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada, itu dinamakan perkara baru atau sesuatu yang baru. Baru ini namanya dalam ilmu katakan hawadis. Ini dalam penalaran saya begitu. Kalau yang tadinya nggak ada terus jadi ada, maka dia adalah benda baru atau zat baru. Nah, kalau zat yang baru bagaimana? Mongko pundi-pundi perkawis enggal mboten saged enggal piyambak. Maka apapun hal yang baru, perkara yang baru, zat yang baru, itu tidak bisa baru dengan sendirinya atau ada dengan sendirinya. Kedah wonten ingkang enggalaken, harus ada yang memperbaharuinya atau membaharuinya atau menjadikannya. Mudahnya begitu kalimatnya. Harus ada yang menciptakan. Saya tadinya nggak ada, kok sekarang saya ada. Siapa yang mengadakan? Wah, jik-jik bisa ada. Kalau tahu-tahu bisa ada itu bagaimana? Nggak bisa dong. Tahu-tahu mengadakan dirinya sendiri nggak bisa. Maka segala sesuatu yang awal mulanya tidak ada, segala sesuatu yang berasal dari ketiadaan kemudian menjadi ada, maka dia membutuhkan zat lain untuk mengadakan atau mewujudkan diri. Dene ingkang ngenggalaken mesti kemawon boten sami kalian ingkang dipun enggalaken. Ini masih analisa Syekh Badawi Hanafi buat kita juga. Adapun yang membaharui atau yang menciptakan, pasti saja tidak sama dengan yang dibaharui atau yang diciptakan. Jelas. Lah inggih punika ingkang ngenggalaken kula ingkang nami Gusti Allah, yaitu yang membaharui saya, yang menciptakan saya, yang bernama Allah, zat yang tunggal. Mesti wontenipun, harus ada, ya, pasti keberadaannya, ketetapan sifat sempurna, memiliki sifat sempurna, mboten kekirangan, tidak memiliki kekurangan. Jadi yang membaharui saya, yang menciptakan saya, pasti ya, harus ada. Karena kalau tidak ada yang mewujudkan saya nggak wujud. Dan harus yang mewujudkan saya itu haruslah sempurna, tidak boleh memiliki kekurangan. Ini udah, kita masih dalil akal, ini masih logika yang bermain. Dari panca indera naik ke akal. Nah, dalilipun malih saged kula sumrati ingkang nami Gusti Allah punika zat setunggal, mesti wontenipun ketetapan sifat sempurna, mboten kekirangan. Dalilnya lagi, ya, petunjuknya lagi yang lainnya, ya, dapat saya ketahui yang namanya Allah itu zat tunggal, pasti keberadaannya dan memiliki sifat sempurna, tidak boleh memiliki sifat kekurangan. Dalil lainnya bagaimana? Saking kula pikir, kula nalar, kula tingali saking bumi, langit, sinipun. Baru beliau keluar dari dirinya, mengamati hal-hal di luar dirinya.
yaitu beliau mengamati, beliau memikirkan, menganalisa dari bumi, langit, seisinya. Beliau amati, kemudian dene pemikir kula, penalar kula. Adapun pemikiran saya dan analisa saya saking bumi, langit, saisinipun, tentang bumi atau dari bumi, langit, dan isinya, mekaten bumi, langit, saisinipun kula pikir-pikir nami perkawis enggal. Bumi, langit, dan seisinya saya pikir itu termasuk perkara yang baru. Saged kula sumrapi, dapat saya temui bumi, langit, saisinipun nami perkawis enggal. Bumi, langit, dan seisinya disebut atau bernama disebut perkara yang baru. Krana kula ningali ketetapan sifat enggal. Karena saya lihat bumi dan langit ya, memiliki sifat baru, sifat baru atau baru. Sifat baru itu yang seperti apa? Sifatnya hawal, sifat perkara yang baru itu seperti apa? Rupinipun sifat enggal ya, rupanya sifat baru itu berupa obah, meneng, lan owah-owah. Jadi bergerak, diam, dan berubah-ubah. Rupinipun owah-owah ya. Buktinya berubah-ubah itu apa wujudnya? Siang, dalu, padang, peteng, iyuk, benter, jawah, terang, andap, inggil, lan sanes-sanesipun. Nah ini buktinya atau wujudnya berubah-ubah itu ada siang, habis siang terus ada malam. Ini berubah dari siang ke malam. Terang berubah jadi gelap, peteng. Terus iyuk, teduh berubah menjadi benter, panas, terik. Jawah, hujan, berubah menjadi terang. Terang artinya tidak turun hujan. Andap, inggil, pendek, tinggi, dan lain-lain. Sapunika keleres meneng, dalu, peteng, terang. Nah sekarang ini kebetulan diam, dalu malam, malam hari. Ini kita juga malam hari. Peteng, terang. Di luar sana gelap, di dalam ruangan ini terang. Kathah tiyang ngaos, banyak orang yang mengaji, dan lain-lainnya. Nah ini buktinya ya, bukti bahwa yang mengalami perubahan-perubahan maka dia adalah benda atau makhluk atau zat yang baru. Mongko pundi-pundi perkawis ingkang ketetepan sifat enggal inggih tumut enggal, maka segala sesuatu, segala perkara yang ketetapan atau memiliki sifat baru inggih tumut enggal, ya otomatis ikut baru. Itu loh. Mongko pundi-pundi perkawis ingkang enggal mboten saged enggal piyambak, maka segala perkara yang baru itu tidak bisa baru atau menjadi ada dengan sendirinya. Kedah wonten ingkang enggalaken, harus ada yang membaharui, harus ada yang menciptakan. Dene ingkang enggalaken bumi langit saisinipun, adapun yang membaharui, yang menciptakan bumi langit dan seisinya, mesti mboten sami kalian bumi langit saisinipun, pasti tidak sama dengan bumi langit dan seisinya. Lah inggih punika ingkang ngenggalaken bumi langit saisinipun, nah yaitu yang membaharui, yang menciptakan bumi langit dan seisinya, ingkang nami Gusti Allah, yang bernama Allah Subhanahu wa taala, zat setunggal, zat tunggal, mesti wontenipun, pasti keberadaannya, ketetapan sifat sempurna.
harus memiliki sifat sempurna, boten kekurangan, tidak memiliki kekurangan. Ini pengantar kita mengenali Tuhan, menemukan adanya Tuhan, atau pengantar kita untuk meyakini adanya Tuhan melalui pengamatan, analisa terhadap diri kita, terhadap keberadaan kita, terhadap eksistensi kita, dan eksistensi segala hal yang ada di luar diri kita melalui perangkat panca indera, perangkat akal pikiran, dan perangkat hati, hingga bisa kita yakini di dalam hati dan sesuai dengan kenyataannya. Inilah yang dinamakan makrifat. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dalam pertemuan berikutnya kita akan mengetahui tentang utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha bi'ibadika shalihin dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.